Bayangkan hidup dalam diam, tak boleh bersuara, tak boleh tertawa keras, bahkan tak boleh berjalan terlalu keras karena suara langkah kaki bisa menjadi tiket menuju kematian. Itulah yang dialami seorang gadis muda bernama Anne Frank. Anne lahir di Frankfurt, Jerman pada 12 Juni 1929. Anne Frank adalah anak bungsu dari Otto dan Edith Frank. Anne bukanlah seorang tokoh politik, bukan pula pejuang di medan perang. Ia hanyalah seorang remaja biasa yang menyukai menulis, tertawa, dan bermimpi. Tapi, lewat kata-katanya, ia abadi. Mereka adalah keluarga Yahudi yang hidup tenang, sampai badai Nazi mengguncang Eropa. Tahun 1933, saat Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan, kehidupan Anne dan keluarganya berubah drastis. Mereka bukan lagi warga negara, melainkan menjadi musuh di tanah kelahiran mereka sendiri. Ketika Anne baru berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Amsterdam, Belanda. Mereka berharap di sana lebih aman, tapi sejarah punya rencana lain. Pelarian itu tak bertahan lama. Tahun 1940, Belanda jatuh ke tangan Nazi, dan perlahan-lahan semua harapan yang mereka bangun runtuh satu persatu. Anak-anak Yahudi dilarang bersekolah di sekolah umum, bisnis milik Yahudi disita, mereka dipaksa mengenakan bintang kuning di dada, tanda bahwa mereka berbeda. Anne dipindahkan ke sekolah khusus Yahudi, tapi ia tetap berusaha ceria. Dalam dirinya masih ada dunia kecil yang hangat, meskipun dunia di luar makin dingin. Anne kehilangan sekolahnya, temannya, dan akhirnya kebebasannya. Pada ulang tahunnya yang ke-13, Anne mendapatkan sebuah hadiah yang tampaknya biasa. Sebuah buku catatan harian. Tapi dari sanalah ia mulai menuliskan isi hatinya. Ia berbicara pada buku itu seperti seorang sahabat, dan ia memberinya nama, Kitty. Dear Kitty. Begitu Anne memulai hampir setiap entry. Ia menulis tentang sekolah, teman-teman, cinta pertamanya, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tak tahu bahwa kelak, tulisan-tulisan itu akan mengguncang nurani dunia. Pada 6 Juli 1942, hanya beberapa hari setelah kakak Anne, Margot, menerima surat panggilan dari tentara Nazi, keluarga Frank memutuskan untuk menghilang. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan rahasia di belakang kantor Otto Frank. Lokasi itu tersembunyi di balik lemari buku yang bisa diputar, tempat yang kini dikenal dunia sebagai The Secret Annex. Di sana, selama lebih dari 2 tahun, mereka hidup dalam keheningan. Bersama satu keluarga lain, keluarga Van Pels, dan seorang dokter gigi bernama Fritz Pfeffer, 8 orang hidup dalam ruangan sempit, gelap, dan penuh ketakutan. Tak boleh ada suara keras, tak ada cahaya di malam hari. Bahkan siang hari pun harus berjalan tanpa alas kaki agar tak menimbulkan suara. Tapi dalam keterasingan itu, Anne tetap menulis. Ia menulis tentang segala hal, tentang pertengkaran kecil, tentang kebosanan, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Ia menulis, "Aku tidak memikirkan semua penderitaan ini, tapi tentang keindahan yang masih tersisa. Di tempat yang begitu sempit dan sesak, Anne mengalami masa remaja. Masa yang semestinya diisi tawa dan kebebasan. Ia jatuh cinta pada Peter Van Pels, anak laki-laki yang juga bersembunyi bersamanya. Kepada Kitty, ia menuliskan semua pergolakan perasaannya. Cinta remaja yang manis, di tengah keputusasaan. Sebuah bukti bahwa bahkan dalam keadaan terburuk, manusia tetap ingin mencintai dan dicintai. Pada 4 Agustus 1944, tempat persembunyian itu digerebek. Entah karena pengkhianatan atau laporan anonim, polisi rahasia Nazi menyerbu. Anne dan semua penghuni ditangkap. Mereka dipisahkan, dipaksa naik kereta ternak menuju kamp konsentrasi. Dari sini, hidup Anne memasuki babak paling kelam. Ia dipindahkan dari Westerbork ke Auschwitz, lalu akhirnya ke Bergen-Belsen, kamp tempat ribuan orang mati karena kelaparan dan penyakit. Anne meninggal dunia di sana awal tahun 1945. Ia berusia hanya 15 tahun. Beberapa minggu setelah itu, kamp tersebut dibebaskan oleh tentara sekutu. Tapi Anne tidak pernah melihat kebebasan yang ia impikan. Otto Frank, ayah Anne, adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga itu. Ketika perang usai, ia kembali ke Amsterdam dan menemukan buku harian putrinya. Ia membacanya dan menangis. Dalam halaman-halaman itu, ia menemukan kembali suara putrinya, penuh harapan, jujur, dan menggetarkan hati. I knew
that Anne wrote a diary. She spoke about her diary. Tahun 1947, buku itu diterbitkan dengan judul Het Achterhuis, The Secret Annex, kemudian dikenal luas sebagai The Diary of Anne Frank. Buku itu menjadi saksi sejarah paling kuat dari Holocaust, dilihat dari mata seorang remaja. Anne Frank tidak pernah menjadi wanita dewasa. Ia tidak pernah tahu bahwa tulisannya dibaca jutaan orang. Ia tidak pernah tahu bahwa rumah persembunyiannya akan menjadi museum yang dikunjungi jutaan peziarah dari seluruh dunia. Tapi, ia berhasil memberi suara bagi mereka yang dibungkam. Ia membuktikan bahwa pena bisa lebih tajam dari senapan. Setelah Perang Dunia II berakhir, Otto kembali ke Amsterdam dan menerima kabar duka bahwa tidak satu pun anggota keluarganya yang selamat. Otto Frank mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pesan dari tulisan Anne. Ia mendirikan Anne Frank Foundation dan aktif dalam kampanye melawan diskriminasi dan kebencian. Tulisan Anne Frank, khususnya The Diary of a Young Girl, memiliki pengaruh besar bagi dunia, baik dari sisi sejarah, kemanusiaan, maupun pendidikan. Buku harian Anne memberikan wajah manusia pada tragedi Holocaust. Ia menceritakan ketakutan, harapan, dan penderitaan dari sudut pandang seorang remaja Yahudi, bukan sekadar angka statistik korban perang. Meski hidup dalam persembunyian dan bahaya, Anne tetap menulis dengan optimisme dan kebijaksanaan luar biasa untuk usianya. Kalimat terkenalnya, "In spite of everything, I still believe that people are really good at heart." Buku ini digunakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia untuk mengajarkan sejarah, empati, dan bahaya dari rasisme, antisemitisme, dan intoleransi. Banyak organisasi HAM menjadikan Anne sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Diary of Anne Frank telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa dan terjual lebih dari 30 juta kopi. Diadaptasi menjadi film, teater, dan dokumenter yang menyentuh jutaan penonton. Kisah Anne memperlihatkan bagaimana perang menghancurkan masa kecil, mimpi, dan pendidikan anak-anak. Ia menjadi lambang anak-anak korban perang di seluruh dunia. Hari ini, dunia terus berubah. Tapi kisah Anne Frank tetap relevan. Ia mengingatkan kita akan bahayanya kebencian, pentingnya kemanusiaan, dan kekuatan sebuah harapan kecil di tengah kegelapan. Ia pernah menulis, "Bagaimana indahnya bahwa tak seorang pun harus menunggu untuk mulai memperbaiki dunia. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Dan selama kisah Anne Frank terus diceritakan, suaranya tidak akan pernah padam. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu teruskan suara Anne dengan membagikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Aku percaya di lubuk hati terdalam manusia itu baik,